Actually, this is the one has graduated from Ohio State University, and also our beloved lecturer from UNESA. And then she will deliver the material about maybe motivation letter or something like that. And then Miss Mareta, are you there? Yes, I'm here. Okay, Miss Mareta, you just have 10 minutes, so sorry. Just explain the brief, maybe interesting your experience in Ohio State University to the audience. And then just enjoy, Miss Mareta. 10 minutes start from now. Just enjoy. Okay, I have my own timer, so not worry about that. So because usually I'm good at the timing, so let's see. Thank you so much, everyone, especially Alfai and Ibu Putri, for having this space. It's just a dream, when having these conversations. Because back then it was so hard, to find this space when I want to graduate, pursue my higher educations overseas. Where should I ask, to whom? So yeah, I really appreciate for this opportunity. So let me share my screen. I hope you can see this. It's loading. Okay. Oh, wow, with a big queue at the OSU. Please allow me before that to speak on both languages, Dr. Rogers, because most of the participants here are my students on both classes, regular classes, which we speak Indonesia or Bahasa, and another one is English. Okay. Getting to know me, because I know that the participants here not only from UNESA, but also other backgrounds. I share it to my high school. So my academic journey, saya menempuh S1 ya di PGSD UNESA. Kemudian saya waktu itu juga bercita-cita untuk lanjut lagi ke luar negeri, ya kan? Saya dapat beasiswa USAID Prestatious Scholarships. Thank you so much for that. Jurusan PGSD juga ya, Early Childhood and Elementary Educations. Kemudian saya lanjut lagi karena ada kesempatan untuk menempuh doktoral saya. Dan setelah lulus S3, after I finish my doctoral study, I got a postdoctoral opportunity di Universitas Islam Internasional Indonesia yang berlokasi di Depok. It's located in Depok. Okay, that's my academic journey. I hope it inspire you all, my students. My agenda for today is, it's just pretty basic. Bagaimana memilih program, syaratnya apa, terus prosesnya seperti apa, dan juga informasi untuk beasiswa from the perspective of student. Kalau Dr. Rogers tadi perspektifnya dari orang yang menerima, kalau saya orang yang daftar, gitu ya. Gitu. Sebelum itu, please allow me to say thank you to these wonderful faculty members at here di UNESA, Dr. Mariana, Prof. Suryanti, and Prof. Muka Salmani, yang waktu itu it's so hard, as I mentioned, to find information about where do I go. Bahkan cuman untuk bertanya gitu kan, bertanya saya harus kemana setelah ini gitu kan, memilih program apa. But these three people and also semua dosen-dosen di PGSD yang telah membentuk saya, memberikan wadah, berkontribusi terhadap pendidikan yang saya pelajari gitu ya, sampai saya menjadi seperti ini gitu. So it's big appreciates for these three people. Oke. Karena banyaknya a lot of questions, banyak sekali hal yang waktu itu saya pelajari gitu kan ya, dan nggak tahu arahnya seperti apa gitu ya, is wondering where to go. Tetapi setelah saya mempelajari ini semua, saya melewati dari S1, S2, S3, bahkan I got the opportunity to do postdoctoral. It start with three basic questions. Why overseas? Ya kan, kalau teman-teman mau melanjutkan ke luar negeri, or even Indonesia, ya kan? Why do you have to study in Indonesia? Itu kenapa, gitu kan? Terus kemudian, why specific place? Can be the US or maybe other countries, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, itu. Dan kenapa universitas
mungkin OSU, mungkin Harvard, mungkin di Jepang, mungkin di Thailand, Bangkok, dan lainnya. Which is saya akan bicara tentang ini. Jadi teman-teman semua, ya kan, my students, tolong consider these 3 questions ketika teman-teman mau untuk melanjutkan studi ya, karena ini yang akan membantu memudahkan teman-teman dalam menulis aplikasinya seperti itu. Kenapa saya memilih OSU? Salah satunya the community spirits and pride create a unique and welcoming environment. Apa yang saya pelajari di sana itu benar-benar istilahnya merubah gitu ya, berderajat-derajat gitu ya. Ini salah satu presiden atau OSU waktu itu atau rektornya ya, yang mana yang saya pelajari presiden itu serve us gitu kan di acara Thanksgiving, a big events. Who prepare the food? Rektornya. Not us, but rektornya gitu ya. Just awesome. Terus kemudian ini, which country is the best? Your own version to study. Seperti yang sudah dijelaskan, banyak sekali pilihan gitu kan. Dan kenapa memilih itu? Banyak sekali pertimbangan, mungkin dari faktor bahasa, cuaca, wisata, mungkin saya mau travel to New York, ya kan, sebagai ikon dunia yang saya mau coba ke sana, atau mungkin mata uangnya, jarak mungkin ya, saya mau deket-deket aja supaya bisa travel in and out sama keluarga. Nah, itu beberapa pertimbangannya. Lagi. Nah, choosing the right program, jurusannya seperti apa? Saran saya, baca dengan teliti, karena semuanya kalau di website itu benar-benar tertulis ya, tertulis secara jelas arahnya nanti akan seperti apa, mau S3, master, mau double master mungkin, atau dapat endorsement, dapetin license, dan segala macam. Please read carefully, karena itu semua sudah ada dan tergantung kita mengarahkannya akan seperti apa. Bisa dilihat dari websitenya, mau dapetin sertifikat, atau cuman exchange, nah itu tergantung teman-teman mau seperti apa. Waktu itu saya mengambil jurusan ini ya, dan ini sedang apa ya, istilahnya tricky gitu ya. Kalau nanti karirnya seperti apa? For those who want to be a lecturer, jadi dosen misalkan. Nah, jadi kalau mau cari aman harus misalkan harus linear itu ya, harus linear. Mungkin dari ininya ya, dari namanya itu kan, saya linear misalkan karena ada namanya early childhood elementary kayak gitu. Dan di sana banyak karena waktu itu so many questions ya that I received gitu kan. Do they have teacher education program overseas? And the answer is yes. Ada PGSD di luar? Jawabannya adalah ya gitu ya. Kita ada gitu. Makanya harus dibaca syaratnya apa saja. Oke. Seperti yang dijelaskan, nggak ada GRE, TOEFL is a must kalau misalkan dari non-English speaking country. Terus kemudian syaratnya untuk menempuh master itu seperti apa atau S3 itu seperti apa. Checklist dokumen seperti biasa, transkrip, statement of intent, resume, recommendation yang sudah dijelaskan tadi. Tapi di sini saya mau tekankan ada ini yang baru. Ini dari website OSU yang saya dapatkan. Instead of IELTS and TOEFL, IBT, BPT, mereka juga accept Duolingo, ya kan? Ini bisa jadi pertimbangan yang lain. Kemudian statement of intent di sini sudah dijelaskan tadi ya. Please be authentic, gitu kan? Share your own experiences, life experiences, karena itu nanti akan dilihat, ya kan? Yang akan dilihat bukan cuma sekedar checklist gitu ya, tapi benar-benar menuliskannya supaya itu terlihat convincing gitu kan. Teman-teman akan mau seperti apa itu. Admission prosesnya cari find staff-nya, emailnya apa. Kalau sudah menemukan ya, universitasnya, negaranya saya mau di sini. Next step is email gitu kan. Semuanya kirim required documents-nya. Kemudian tunggu. Setelah menunggu, mungkin akan ada email masuk, congratulations, atau another wait moment kalau teman-teman apply di one or multiple universities. Nah, setelah itu bisa accept, decline, atau defer, gitu ya, pengalaman saya. Saya menerima ini, tapi saya juga menolak, gitu kan. Bahaya sekali ya menolak. Menolak, atau karena mungkin
funding issues gitu kan, saya nggak bisa berangkat tahun ini. Nah, itu di sana boleh. Saya berangkat tahun depan ya. Nah, itu di sana diperbolehkan. Yang pastinya komunikasikan dengan stafnya. Apalagi, apa sih yang dipelajari di sana gitu kan? Ini contoh kurikulumnya, ada tesis, non tesis. Ya tentunya ada multicultural gitu kan ya, ada sociocultural. Ini contoh kurikulum yang saya pelajari waktu itu untuk masternya. Tentunya kalau sudah di sana jangan lupa untuk jalan-jalan gitu kan. OSU football is a big things. Di sana olahraganya jadi nomor satu ya. Salah satu untuk entertain juga. Jadi bisa untuk mencoba hal seperti ini karena belajar bukan cuma di dunia bangku ya, tapi juga di luar travel gitu kan. Itu yang is a must gitu karena jalan tol gratis di sana, nggak perlu bayar. Oke, kalau untuk international student akan seperti apa gitu kan supportnya gitu. Tenang aja, di sana ada support dari biasanya Office of International Affairs. Mereka ngadain workshop, bahkan workshop untuk tanya ke profesor tuh seperti apa sih gitu. Terus strategi-strategi supaya bisa pede nih untuk ngambil tes. Nah, itu di sana ada. Jadi jangan khawatir, oh, saya international students bahasa Inggrisnya seperti ini karena dengan beda budaya ya. Mereka kasih itu semua, kasih support system itu semuanya. Ini salah satu trips ya yang saya ikuti antara lokal sama international students yang diorganize sama Office of International Affairs. Jadi nggak cuma sekolah ya di bangku sekolah, tapi juga networking sama teman-teman internasional di sana. Nah, yang sampai berlanjut sampai hari ini seperti itu. Salah satu program yang saya sangat sukai adalah Global Engagement Certificates. Nah, di sini bagaimana cara berkomunikasi efektif. Intinya itu gimana sih sopan santun ya di dunia internasional gitu kan. Kalau kita ngobrol sama mereka dengan yang latar belakang budayanya berbeda. Gimana sih cara basa-basinya gitu ya. Karena kan biasanya orang suka basa-basi. Nah, itu di sini saya dapetin skill itu. Makanya itu somehow juga pengaruh ya terhadap gaya bicara saya kalau di keseharian seperti itu. Kalau di sana seperti apa? Nanti nggak ada teman-teman Indonesia. Oh, of course, they do have Indonesian community. Namanya mereka ngadain Indonesia Focus Conference yang teman-teman bisa untuk jalin networking juga di mereka ngadain conference-nya beda setiap tahun ya di state-state tertentu. Ini great opportunity kalau nanti teman-teman sudah di sana untuk bisa present dan juga networking. Tentunya kalau sudah dapetin itu semua, please consider the funding, the scholarships. Ada banyak sekali. Waktu itu saya untuk S2 dapetin USAID prestasi dari Amerika, gitu kan ya. Nanti teman-teman semoga bisa mempersiapkan itu semuanya. Oke? Take this, be yourself, jadilah diri sendiri, karena being authentic, karena itu yang akan dilihat di sana. Kalau seperti tadi ya, yang please share the moral things gitu. Dari mereka pengen US graduate school, they want to know you, who you are, gitu kan. And have courage to ask. Nah, ini saya paham sekali dengan budaya ya. Kalau misalkan di sana, jangan harap orang akan tahu apa yang ada di dalam hati, gitu kan. But please do ask, gitu. Ketika teman-teman tanya, itu yang akan jadi apa ya? That's the unique thing about you gitu. Because they want to hear your voice gitu ya. Jadi please don't be silent gitu. Ini hal yang nggak gampang ya, especially on Asian students, which is typically they are silent gitu kan. But have a courage to ask gitu. Tanya bukan berarti kalian nggak sopan ya kalau di sana gitu kan. Makanya beda budaya itu sesuatu hal yang harus kita pelajari benar-benar gitu. And prepare it now. Ini most of the participants here are semester 2, 4 gitu kan. Now it's great opportunity for you to start it from now. Nggak seperti zaman saya dulu. Back then it's just so hard. Gitu ya. Thank you. Please let me know if you have any questions. Bisa email saya. I'm happy to help. Okay. Thank you, Pak Zai. Thank you, Miss Marita. Okay, that's the woman perspective that have already studied in US. Now we will continue to the men perspective because we have Kang Taufik. Kang Taufik, are you there?
Yeah, I'm here. Okay, he's Okay. the last speaker for today. Everyone, you can ask after Kang Taufik, but before that, we will hear Kang Taufik. You have 10 minutes, Kang Taufik. That's okay? Yeah, I'm ready. Okay, Kang Taufik actually is one of alumni from Ohio State University, and also now he's working in Binus University. Is it right? Yeah, correct. Okay, Kang Taufik, the time is yours. Okay, thank you Kang Zai and Bu Putri ya, and teman LPD PLFI for giving me opportunity to share about my experiences during my study at Ohio State University. So this is the title, as probably I will do the same like our previous speaker. I will mix the languages, Indonesia and English. Yeah, so this is my title, Menembus Batas Meraih Cita, karena kurang lebih saya berangkat S2 S3 ini ketika sudah berkeluarga gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang punya planning gitu kan, berkeluarga dan kemudian ingin mengajak keluarganya sambil studi luar negeri, mungkin ini saya bisa cerita sedikit gitu tentang pengalaman saya karena kebetulan S2 dan S3 saya terutama itu bersama dengan keluarga. Oke. Nah, mungkin tadi kalau Mbak Marita memberikan penjelasan bahwa linear gitu ya. But actually it's not the case for me. Gitu karena S1 saya, S2 saya, S3 saya itu beda-beda. I took a different programs. The only word that remains there is education. Ya, karena S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris, S2 saya itu tentang penelitian dan evaluasi pendidikan. Kemudian yang S3 saya itu tentang pendidikan tinggi gitu ya. Jadi beda-beda tetapi itu membuktikan bahwa walaupun tidak linear gitu ya, tetapi ada mungkin satu garis yang bisa kita ambil. Jadi kita bisa apa namanya itu optimis gitu, bisa mengambil program tertentu walaupun katakan it's not exactly the same thing that we took already in our previous degree gitu ya. Seperti Indonesia, I prove it gitu ya. Dan seperti Mareta juga, saya alhamdulillah untuk S2 ini dibiayai oleh prestasi USAID, gitu. Dan kemudian S3 di LPDP. Dan mungkin ini juga yang agak unik gitu. Kalau tadi Mbak Mareta memang tetap di education, di program education, tapi kan saya tadi S1, S2, S3 saya education semua gitu ya. Tapi karena izin Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, justru saya sekarang I became a faculty member in business school gitu ya. Di Binus University. Tapi tetap saya ada posisi memang yang fokus saya di education. Jadi itu membuktikan bahwa untuk masalah pekerjaan, apalagi di era sekarang mungkin ya, jadi tidak harus selalu relevan, walaupun katanya mungkin kalau jadi profesor sulit, tapi ya kalau saya sih prinsipnya kalau itu selalu rezeki gitu ya. Tapi saya berpedoman bahwa interdisciplinary itu sangat dibutuhkan sekarang. Jadi saya punya multiple perspectives gitu kan, in making decisions, in organizing the program, karena program-program yang saya ambil tadi cukup bervariasi gitu ya. Dan ini keluarga kecil saya gitu ya. Jadi saya waktu saya berangkat S3, saya baru dua anaknya, kembar gitu ya. Tetapi alhamdulillah saat saya mengambil S3 di Ohio State gitu ya, saya punya oleh-oleh yang mungkin tidak akan lekang oleh waktu gitu ya. Gitu anak ketiga saya. Ya, dan lahir di rumah sakit OICU juga. Itu salah satu keuntungannya gitu ya. Jadi bisa dibilang semuanya itu dibiayai oleh pemerintah Amerika gitu ya, dari mulai kelahiran dan lain segala macamnya. Jadi sangat-sangat menolong saya terutama sebagai student ya waktu itu untuk tidak khawatir lagi soal kesehatan keluarga, terutama ketika akan memiliki seorang putra atau putri di sana, gitu ya. Dan mungkin ini saya juga mungkin dari perspektif saya ya, kenapa saya harus di luar negeri gitu. Emang kenapa nggak di Indonesia? Yang pertama sih karena biasanya saya yang dapat ya memang ke luar negeri gitu, gitu ya. Tetapi ada tentunya saya juga memang ada keinginan gitu ya dari dulu untuk ke luar negeri bukan karena gaya-gaya enggak. Tapi yang pertama adalah karena memang berbeda pastinya dengan apa yang kita dapati di Indonesia gitu ya. Dan ini tidak hanya dari sisi saya tetapi juga keluarga. Jadi keluarga juga dapat pengalaman yang berbeda gitu ya. Kemudian kualitas pendidikan juga untuk terutama mungkin ya saya berkeluarga ini mungkin Indonesia juga tidak kalah banyak gitu ya sekolah-sekolah yang baik untuk putra-putri saya gitu ya. Tetapi mungkin harus ditebus dengan harga yang lumayan tinggi gitu. Kalau di sana juga ada for free gitu ya, gratis. Jadi sekolah negerinya pun mungkin kalau di Indonesia dibandingkan setara dengan sekolah internasional. Jadi itu pun jadi pertimbangan saya kenapa saya terutama ya alasan untuk memboyong keluarga saya ke sana. Pengalaman juga. Ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terulang mungkin gitu ya untuk anak-anak saya, terutama waktu itu mereka berangkat di usia 3 tahun. They can't speak in bahasa even at the time gitu ya, fluently. So maybe the first language that they got was English
gitu ya. Jadi justru mereka mengembangkan bahasa bisa ngomongnya itu usia 3 tahun tuh belum bisa ngomong anak-anak saya gitu kan. Tetapi justru di sana. Jadi itu menjadi apa namanya pengalaman yang luar biasa untuk putra saya waktu itu ya. Yang kemudian disusul anak bungsu saya gitu yang lahir kemudian di tahun 2018. Jadi saya berangkat 2016 Januari, kemudian 2018 lahir dan 2020 saya menyelesaikan studi saya. Kemudian jejaring juga, tidak hanya jejaring untuk saya, tetapi untuk keluarga. Gitu. We got me families, gitu kan. Anak-anak saya juga masih ingat, aku punya teman-teman di sana, gitu ya. Jadi yang one day, maybe when they grow up, gitu ya, mereka bisa apa namanya tuh making connection lagi, gitu ya. Seperti itu dan harapannya mungkin mereka they will see them in the future, gitu ya. Mungkin reunian lagi atau lain sebagainya. Jadi mereka dibiasakan dengan kehidupan yang global gitu ya sedari kecil walaupun katakanlah waktunya cukup ya tidak terlalu lama tapi cukup lama lah ya 4 tahun gitu ya tetapi di 4 tahun itu membentuk karakter di paling nggak ya putra putri saya terutama di anak laki-laki saya yang memang ketika datang umur 3 tahun ketika kembali usianya 7 tahun dan kenapa WSU gitu ya mungkin tadi sudah di mention oleh Adrian and then Mareta tetapi oh nggak belum tantangan dulu ya ternyata. Ya, tantangannya mungkin saya tidak akan banyak karena terlalu banyak nanti justru menakutkan gitu ya. Tetapi dari perspektif saya yang memang sudah berkeluarga, yang pasti itu adalah kalau teknis itu sebetulnya tadi selama memang kita rajin cari informasi dan kemudian kita punya tadi kalau Edwin already mentioned that we have someone in our social network gitu kan who knows who got the information about the university, you will be okay. Tetapi yang tak kalah penting adalah psychological apa ya bisa dibilang readiness gitu ya kesiapan secara mental. Karena kita membawa keluarga gitu, kita nggak mikir cuma kita doang, tetapi kita mikir pasangan kita, anak-anak kita gitu ya. Bagaimana kita membagi waktu gitu dan lain sebagainya. Justru kondisi inilah yang menurut saya itu bagi saya itu yang paling challenging. Tetapi ada lah pastinya tipsnya nanti gitu ya. Yang ketika di sana itu tadi Marita juga sudah mention bahwa justru komunitas gitu ya, komunitas baik itu Indonesia ataupun juga komunitas dari masyarakat lokal yang itu akan membuat kita itu tidak ngerasa loneliness gitu, kita ngerasa sendiri. Karena ngerasa sendiri itu kan kalau kita mungkin student sebagai studentnya kita kan masih ada kuliah ya ketemu teman-teman. Tapi kalau orang-orang di rumah gimana? Coba gitu ya. Jadi justru ketika kita ada komunitas, kita aktif di komunitas, baik itu komunitas Indonesia atau juga komunitas sekitar, ada aktivitas dan kemudian ada support gitu ya dari untuk terutama untuk kondisi keluarga yang mungkin merasa sendiri, terutama ketika saya berkuliah kan mereka stay di rumah, itu sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan kenapa WSU? Mungkin sekarang saya ingin mengajak sedikit gitu ya untuk jalan-jalan ke WSU walaupun secara virtual. Jadi kurang lebih bayangannya kayak gimana, this is the reason why I choose this gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup terdengar gitu ya nanti. Bentar, kok nggak mau. Nah, oke, kita jalan-jalan dulu ya. Nggak bisa dengerin ininya, Mas. Soundnya. Kedengeran nggak? Suaranya nggak. Kayak, oh oke, coba saya share-nya with ini ya. Harus share sound juga ya. Dah.
Oke, mudah-mudahan sudah cukup tergambarkan ya suasana di OASU. Jadi sangat luas kotanya, bahkan itu kan bisa dibilang separuh kotanya gitu. Itu adalah kampus. Dan kemudian juga kayak yang paling ikonik salah satunya ada library ya. Dan library-nya cukup luas tadi yang terlihat itu. Kemudian ada spot favorit saya itu justru di atas gitu. Itu favorit saya tempat belajar, tempat merenung gitu ya. Dan mungkin tadi teman-teman lihat ada OASU Medical Center, itu adalah rumah sakit di mana anak saya lahir. Dan beberapa teman-teman yang lain juga mungkin ya seperti itu. Jadi itu gambaran dan kemudian menjadi apa ya kurang lebih kita terbayang lah kira-kira suasana seperti apa. Nah ini kurang lebih kegiatan saya gitu ya di kampus yang buat saya tidak hanya di dalam kelas teman-teman semua, tetapi juga di luar kelas terutama dengan dosen-dosen pembimbing, kemudian dosen cukup dekat bahkan mereka mengundang pribadi ya secara pribadi untuk celebrating the holidays gitu ya seperti itu. Kemudian juga konferensi pastinya ini beberapa konferensi yang memang kalau di education ini salah satu AIRA misalkan gitu ya salah satu yang mungkin harus kalau sebisa mungkin diambil dirasakan gitu ya dan konferensi ini mau dari level kampus kemudian nanti ada asosiasi yang terkait dan kemudian sampai yang level nasional itu silahkan bisa diikuti dan kebetulan saya di program yang mungkin ya program saya itu kan Higher Education and Student Affairs itu pertama deh saya orang pertama Indonesia kali mungkin ya yang mengambil program itu gitu ya di OSU. Kemudian ikut juga di acara-acara misalkan di embassy gitu ya, kemudian termasuk di LPDP juga, dan juga ada kegiatan kalau kebetulan misalkan kami ada ada komunitas Muslim di Amerika gitu ya, yang mereka sering juga mengadakan acara dan kemudian ada semacam apa ya bisa dibilang research talk gitu ya, atau katakanlah dari penelitian-penelitian kan kita sharing di sana. Jadi pakai kesempatan itu dan kemudian lain-lain. Saya juga kadang nulis untuk di media, ada webinar. Waktu itu berkesempatan dengan Najla Shihab juga dalam satu panggung gitu ya. Dan juga misalkan saya juga aktif di organisasi, ini juga penting sebagai support system ya. Teman-teman semua dari ya, Permias, kemudian juga tadi di apa namanya tuh ada komunitas Muslim di Amerika, saya juga mengisi lah menjadi katakanlah penyiar radio lah kata di sana kemudian juga di asosiasi juga saya terlibat jadi hal ini yang mewarnai lah gitu tidak hanya di dalam kelas kemudian yang berbau riset aja enggak gitu ya untuk kita memperkaya networking dengan berkegiatan organisasi komunitas juga kemudian kebetulan di Columbus kita ada perkumpulan orang Indonesia di Columbus yang kadang ada apa namanya itu pengajian kemudian juga waktu itu kebetulan lagi banyak-banyaknya kita mengadakan sholat Id sendiri yang kebetulan saya ditunjuk sebagai imam dan khotibnya ya karena mereka kangen katanya untuk bisa mendengar khutbahnya dari bahasa Indonesia gitu nggak bahasa Inggris terus gitu kan jadi komunitas ini yang justru bagi saya eh, menjadi ya supporting system bagi saya dan keluarga terutama dari sisi psikologis supaya tidak merasa sendiri gitu ya seperti itu dan istrinya juga aktif di komunitas lokal yang diadakan oleh gereja gitu ya untuk misalkan di sana biasanya ada semacam English course gitu free untuk family dan istri saya juga aktif di sana mengikuti beberapa kegiatan lainnya dan disitulah justru kita mendapatkan semacam apa ya bisa dibilang mindset soal diversity soal saling menghormati jauh lebih tinggi lagi di situ dan mungkin juga ada beberapa hal yang buat untuk keluarga gitu ya kemudian alhamdulillah kami berkesempatan diwawancara oleh VOA saya dan saya merasa lebih berislam kampus negeri ya. ya. Jadi tidak boleh. Oke, mungkin yang bagian sini saja. Jadi saya sebagai family gitu ya, dan kemudian ini yang diwawancari istri mungkin itu juga punya perspektif yang berbeda dari pendamping, suppose gitu ya. Seperti apa kira-kira saat menemani pasangannya studi di sana. Oke, mungkin nggak akan semua, tapi apa sedikit saja yang sesuai dengan waktu yang Kang Zin masih tersisa untuk saya ya. Memang kita harus punya prinsip sebagai seorang muslim tapi tidak untuk diumbar gitu. Apa itu Umi gitu kan? Itu suara azan, yuk kita sholat. Anak Amerika nggak boleh jajan om. Anak urang sabu andale yo mama oi singgah ke rumah si sultan mudo si sultan mudo. Kalau
Amerikuy. Mengapa tadi saya nyanyi lagu bahasa Minang? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang perempuan Minang yang membesarkan 3 orang anaknya di Amerika. Bagaimana suka dukanya, apa kesulitannya? Kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube Bio Indonesia dan tonton terus Amerikuy. Kita ikuti dia, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oki. Yeay, halo Putri. Apa kabar? Alhamdulillah, Oki, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mak ganggu sebentar ya? Boleh, masalah. Kan? Kenapa? Aduh. Rumah kediamannya Putri dan keluarga. Maaf mengganggu ya? Iya, ini mau sarapan, Oh, mau sarapan. makan. Oh iya dah, sok. Makan yuk. Persiapan sekolah ya ini ya? Iya. Sarapannya apa? Udah mau apa? Mau roti apa mau sereal udah? Sarapannya sudah sarapan bule ya sekarang ya? Mereka udah jarang makan nasi sekarang. Oh, tapi masih mau? Mau. Pokoknya harus makan nasi aja sekali. Iya. What do you like to eat for breakfast? Cheese? With cheese? Cheese. Saya pagi langsung makan rendang biasanya. Oh, ini ada lagi satu. Halo, namanya siapa ini? Zainab. Halo Zainab. Nah, sekarang kita ke dapurnya Putri nih. Nyiapin buat apa ini Putri? Karena mereka kan sekolahnya Oke, Kang Opik sebenarnya nanti linknya Oke, boleh harus dikirim siapin. Kang Opik, kita Ah, nonton oke. masing-masing. Oke. Karena ini Ya. ternyata yang nanya sudah banyak Kang Ah, Opik. sudah banyak. Saya Oke. takutnya ini malah satu pengen langsung ke Amerika, 2 langsung pengen cari istri soalnya ya. Setelah menonton ini kok romantis sekali ya Kang Taufik, Masya Allah. Ke Iya. Amerika ternyata bersama istri lah. Saya ke Amerika nanti sama siapa ya? Harus cari istri dulu ya. Oke, nuhun Kang Taufik. Silakan. Atur nuhun. Oh, jadi bahasa Sunda ya, jadi trilingual kita. Atur Semangat. nuhun Kang Taufik untuk materinya, untuk insight from the men's perspective ya. Now, here we go everyone. Tadi sudah ada yang